Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru malam hari ini, sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa atau review dari pertandingan Super League antara Persib Bandung versus Arema FC yang berakhir dengan hasil imbang 0-0. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti untuk sementara memang Persib masih berada di posisi puncak klasmen Super League. Dan selisih poin dengan Borneo FC sekarang adalah 3 poin dan dengan Persija Jakarta adalah 7 poin. Dan jika Borneo FC menang di pertandingan mereka besok melawan Semen Padang, berarti nanti poin antara Borneo FC dengan Persib Bandung akan sama, yaitu 66 poin, tetapi tetap nanti Persib yang akan masih berada di posisi puncak karena di Liga Indonesia atau sekarang yang namanya Super League, yang dihitung jika poinnya sama itu adalah head to head. Dan dari segi head to head, Persib Bandung memang unggul dari Borneo FC karena meraih 1 kali kemenangan ketika menjamu Borneo FC di Stadion GBLA dan menahan Borneo FC imbang ketika bertandang di Stadion Segiri Samarinda. Sedangkan selisih poin antara Persib dengan Persija memang lebih jauh ya, yaitu 7 poin. Tapi tetap saja secara hitung-hitungan Persija masih punya peluang untuk bisa mengejar Persib Bandung, tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa syaratnya mereka harus sapu bersih sisa pertandingan mereka dan berharap Persib atau juga Borneo FC mengalami 2 kali kekalahan, yang memang tampaknya sulit terjadi. Tapi apapun bisa saja terjadi teman-teman di pertandingan sepak bola seperti yang baru saja tadi kita saksikan di pertandingan malam hari ini. Karena tentu kita semua mengira sebelumnya bahwa Persib Bandung akan bisa meraih kemenangan atas Arema FC. Bahkan saya pun memprediksi bahwa Persib akan bisa meraih kemenangan atas Arema FC, meskipun prediksi saya bahwa Persib akan susah payah meraih kemenangan alias menang dengan skor tipis. Tapi ternyata para pemain Persib tidak bisa menciptakan satupun gol. Dan selain juga tadi saya jelaskan tentang selisih poin, dengan hasil imbang ini berarti rekor 100% kemenangan Persib di Stadion GBLA terhenti ya oleh Arema FC ya. Karena di 14 pertandingan sebelumnya Persib Bandung selalu meraih kemenangan. Dan saya pikir Arema FC bermain dengan strategi negatif football, artinya mereka menumpuk pemain di belakang dan hanya menyisakan 1 atau maksimal 2 pemain di depan untuk merancang counter attack. Berarti tim ini datang ke Bandung dengan satu tujuan, yaitu mendapatkan 1 poin. Dan kalau bisa atau jika mereka beruntung, mereka akan coba untuk meraih kemenangan. Tapi dari segi serangan, jujur saya tidak melihat ada sesuatu yang berbahaya yang bisa dilakukan oleh para pemain Arema FC. Namun secara bertahan, memang patut ya, saya salutlah perjuangan dari para pemain Arema FC. Mereka bertahan secara disiplin. Dan jika teman-teman perhatikan, mereka justru berusaha agar tidak melakukan pelanggaran di dekat kotak penalti, apalagi di dalam kotak penalti ketika ada pemain Persib yang masuk ke dalam kotak penalti pertahanan mereka. Jadi tampaknya game plan dari pelatih mereka Marcos Santos itu sudah disiapkan beberapa hari sebelumnya dan ternyata berjalan secara mulus. Bagaimana dengan game plan dari Persib Bandung dengan pelatih mereka Bojan Hodak? Kalau menurut saya tidak ada yang salah dari permainan Persib Bandung. Karena para pemain Persib bermain all out dan bermain dengan yang namanya variasi serangan. Para pemain Persib tidak selalu menyerang dari sektor sayap, tapi juga banyak menyerang dari sektor tengah. Tapi jika teman-teman perhatikan bahwa para pemain Persib tidak banyak melakukan pergerakan penetrasi ke dalam kotak penalti pertahanan Arema FC. Ini saya nggak ngerti kenapa. Jadi lebih banyak mengandalkan passing yang bisa ditutup ruangnya oleh para pemain Arema FC di kotak penalti pertahanan mereka. Plus juga performa dari kiper Arema FC lagi on fire ini. Lucas Frigari berapa save tadi dia lakukan? Mungkin 8 atau 9 save. Luar biasa kiper ini. Jadi saya melihat bahwa memang perjuangan dari para pemain Persib sudah luar biasa. Dan saya tidak melihat ada pemain Persib yang tadi juga tampak kelelahan loh. Mereka bermain all out. Dan saya pikir dari susunan pemain yang Bojan Hodak pilih juga ini sudah oke juga ya. Saya sih tidak melihat ada yang kurang ya dari starting lineup ini ya. Walaupun saya agak kaget ketika Fitra yang dipilih. Mungkin Teja cedera, tapi saya melihat Teja ada di bangku cadangan. Jadi artinya untuk pertandingan ini Bojan memilih Fitra Maulana. Ada 1 save saja yang dia lakukan, itu pun bukan
sebuah peluang yang berbahaya dari Arema FC. Kemudian Putros bermain di kanan, ada Matrikardi, ada Barba, ada Reinders. Nah, ini di belakang sudah super solid. Dan memang beberapa kali para pemain Arema FC bisa merancang counter, tapi apakah mereka bisa menciptakan peluang? Nggak bisa juga. Karena tidak banyak pemain mereka yang ikut support dalam merancang serangan balik tersebut. Kenapa ya? Karena memang mereka fokus betul-betul untuk bertahan. Udah. Jadi mainnya anti taktik dari Persib. Mereka tentu paham Persib akan keluar menyerang, ya mereka total bertahan. Di tengah ada McLock, Tom He, dan Luciano Gaikochea. Luciano dan McLock gaya permainannya mirip walaupun tidak sama. Tom He adalah satu-satunya kreator permainan, maka itu Tom He lebih ofensif, lebih bergerak ke depan. Tapi beberapa kali juga umpan dari Tom He sulit untuk bisa diterima oleh rekan-rekan yang lain karena kemampuan dari para pemain Arema FC untuk membaca umpan-umpan yang masuk ke dalam kotak penalti pertahanan mereka. Jadi saya melihat back-back dari Arema FC di pertandingan malam hari ini memang luar biasa permainannya. Di sektor depan ada Andrew Jung yang mendapatkan peluang. William Barros banyak sekali peluang dari pemain ini. Saya gak paham kenapa dia sulit mencetak gol. Bergwinio luar biasa permainannya. Pantang menyerah pemain ini. Habis-habisan dia bermain. Dan dari Arema FC ada Joel Vinicius, mantan pemain dari Borneo FC yang sebelumnya mencetak gol di GBLA. Ada Gabi banyak berlari saja, gak ada yang berbahaya dari dia. Arkan Fikri, Gustavo França juga sebetulnya gak banyak berkutik, tapi ikut bertahan. Ada Matheus Blade, ada Betinho bertahannya cukup baik. Ada Hansa Muyama, mantan pemain Persija ya, sama seperti França yang sekarang berada di Arema FC. Ada Rio Fahmi jatuh bangun, dan saya pikir tidak mudah ya bagi para pemain Persib melewati Rio Fahmi. Dia bermain cukup baik di pertandingan malam hari ini. Di sebelah kiri ada Julian Guevara juga bermain baik. Ada juga John Alvarez dan tentunya kalau menurut saya man of the match yaitu Lucas Frigeri. Oke, dari jalannya pertandingan Persib harus all out attack. Kenapa? Bukan artinya mereka ingin mencetak gol secara cepat, tapi mereka ingin membentuk irama permainan mereka secara cepat supaya mereka bisa mengendalikan jalannya pertandingan. Kan mereka juga belum tentu tahu bahwa para pemain Arema FC akan bermain dengan strategi parkir panser. Dan ternyata ketika para pemain Arema FC bermain dengan strategi parkir panser, nah barulah kita melihat para pemain Persib lebih berani melibatkan diri mereka dalam menyerang. Maka itu saya melihat pemain seperti Barba tuh naik sampai ke lini tengah karena dia harus mendukung serangan. Dia harus coba untuk memberikan umpan-umpan ke dalam kotak penalti pertahanan Arema FC meskipun tidak banyak yang bisa dilakukan. Eleanor Reinders juga adalah pemain yang sangat ofensif bersama Putros. Jadi artinya ada McLock yang lebih dekat ke pertahanan. Maka itu beberapa kali itu McLock juga bisa turun ke pertahanan untuk mengcover area yang terbuka. Tapi saya melihat para pemain Persib untuk bisa menciptakan peluang itu justru tidak kesulitan. Artinya walaupun back dari Arema FC ini disiplin dalam arti kata yang tadi saya katakan di awal, bahwa mereka tidak banyak melakukan pelanggaran di dekat area kotak penalti, apalagi di dalam kotak penalti mereka nggak mau melakukan kontak apapun di sana. Bahkan nggak mau begitu dekat dengan pemain Persib. Kalaupun dekat mereka lebih fokus untuk menutup ruang. Nah ini mereka cerdas banget, mereka tahu, mereka khawatir jika mereka challenge yang keras atau jika mereka dorong pemain Persib ya sudah pastikan pelanggaran. Jadi mereka tahu apa yang perlu mereka lakukan dari menit-menit awal. Dan saya melihat peluang dari Andrew Jung, peluang dari William Barros, peluang dari Luciano Gaikochea itu adalah semuanya peluang-peluang emas yang seharusnya bisa dikonversikan untuk menjadi gol. Saya tidak menyalahkan mereka yang telah miss untuk bisa melakukan finishing. Tapi yang disayangkan bahwa Persib memang musim ini punya kesulitan ini dari awal musim yang pernah saya jelaskan sebelumnya jika teman-teman ingat. Saya lupa di salah satu konten itu saya pernah jelasin bahwa kalau nanti mulai kesulitan untuk bisa mengkonversikan peluang dan tim lawan itu sangat baik dalam merancang counter, mungkin mereka bisa mencetak gol atau mereka sangat baik dalam bertahan, mereka akan bisa mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Dan ternyata setelah berapa pekan berjalan baru kelihatan di pertandingan malam hari ini ternyata kesulitan untuk mengkonversikan peluang itu dimanfaatkan oleh para pemain tim lawan untuk terus bertahan dan mendapatkan 1 poin. Yang bagi mereka, bagi Arema FC adalah tentu 3 poin. Jadi di sini kita melihat bahwa conversion dari para pemain Persib harus lebih baik lagi. Sebelumnya memang mereka bisa convert dengan pemain-pemain lain, tapi ketika mereka tidak punya striker killer, di saat-saat deadlock seperti ini, pasti hal-hal seperti ini akan terjadi. Nah ini bedanya yang saya pernah jelaskan sebelumnya dengan Borneo FC. Mereka punya killer-killer predator seperti Peralta, didukung juga oleh Juan Villa. Tapi Persib kan walaupun Andrew Jung telah mencetak 11 gol, tapi dia kan tidak reguler mencetak gol. Dari second line siapa yang produktif? Gak ada kan. William Barros sudah lama juga gak mencetak gol. Jadi saya melihat dari jalannya pertandingan ini Persib sudah mendominasi babak pertama. Babak kedua
Saya pikir dengan cepat Bojan Hodak akan melakukan pergantian pemain. Ternyata menunggu sampai menit 73. Oke, ada Malis masuk, Beckham Putra masuk, tapi Beckham Putra juga tidak bisa banyak melakukan pergerakan ke dalam kotak penalti Arema FC karena sistem bertahannya tuh berlapis. Seandainya Beckham bisa melakukan pergerakan ke dalam, wah bisa saja dia menciptakan peluang yang berbahaya. Dan banyak syuting dari para pemain Persib juga loh, dari luar kotak penalti, tapi bisa diblok oleh pemain-pemain Arema FC. Gila gak tuh mereka mainnya? Jadi mereka datang dengan membentuk beton di depan Lucas Frigeri. Kalaupun lewat masih ada Lucas Frigeri. Sergio Castel juga gak banyak mendapatkan peluang, tapi saya agak bingung kenapa Tom Hea ditarik keluar ya. Karena Tom Hea itu adalah kreator dan beberapa kali bisa memberikan umpan yang cukup berbahaya. Walaupun tidak semuanya umpan kuncinya sukses. Karena dengan Tom Hea keluar, kemudian mengandalkan McClough. McClough itu beberapa kali itu justru memberikan umpan-umpan yang melenceng. Yang tidak bisa dia arahkan secara akurat ke dalam kotak penalti ke rekan yang lain yang sudah menunggu. Ya mungkin ini adalah pilihan dari Bojan Hodak untuk memainkan striker tambahan Sergio Castel. Tapi gak berfungsi juga Sergio Castel ini. Dan kemudian Julio Cesar masuk, ada Robbie Darwis. Dan saya pikir ya ini para pemain Persib sih sudah berjuang semaksimal mungkin ya. Saya tidak bisa mengatakan bahwa Persib mainnya tidak bagus. Persib mainnya sih sudah bagus, tapi tidak efektif. Itu saja. Kenapa? Karena finishing aja. Bukan artinya mereka tidak bisa menciptakan peluang. Peluangnya sudah seabrek, Pak. Sudah lebih dari satu losin, yang on target itu sekitar 8 tadi. Tapi finishing aja yang mereka tidak bisa lakukan. Plus, kiper dari tim lawan lagi on fire. Jadi saya pikir pertandingan malam hari ini perlu dievaluasi oleh Bojan Hodak untuk bisa membenahi finishing dari para pemain Persib. Apalagi setelah ini mereka akan bermain away. Mereka akan bermain away, betul kan? Mereka akan bermain away ke Bayangkara ya. Nah, ke Bayangkara FC, ini finishingnya harus bagus. Kalau finishingnya masih sama seperti ini, Bayangkara FC bisa mencuri peluang dari counter attack dan mencetak gol, maka tentu Persib tidak akan bisa mendapatkan poin. Tapi saya pikir bahwa perjuangan dari para pemain Persib menunjukkan bahwa mereka fight habis-habisan untuk bisa meraih kemenangan. Tapi ini bukan hari baik dari Persib karena mereka gagal meraih kemenangan. Namun paling tidak mereka bisa mendapatkan 1 poin dan sementara ini masih berada di posisi puncak. Sambil kita menunggu teman-teman pertandingan besok malam antara Borneo versus Semen Padang. Paling tidak sekarang kelihatan bahwa ada 2 problem di Persib. Pertama adalah ketika para pemain terlalu lama menguasai bola, kemudian bisa saja melakukan kesalahan seperti yang terjadi di pertandingan melawan Dewa United. Yang kedua, konversi dari peluang-peluang yang mereka dapat. Itu harus lebih baik lagi. Seandainya itu bisa dilakukan secara baik malam hari ini, maka seharusnya Persib sudah menang dengan minimal selisih 2 gol. Tapi it's okay, masih ada beberapa pertandingan yang tersisa dan mereka masih menjaga jarak di zona papan atas dan sementara ini masih berada di puncak. Arema FC memang datang dengan satu strategi untuk mendapatkan 1 poin dan itu adalah hak mereka untuk bermain secara pragmatis dan juga bertahan total untuk bisa mendapatkan 1 poin tersebut. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.